Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema keistimewaan tanggal bulan 1 Muharram. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Tepatan dengan tahun baru 1 Muharram 1446 Hijriah. Kata Hijriah berarti hijrah. Sebagai tanda syukur kepada Allah SWT, kita akan membuka beberapa ayat di surat Al-Anfal tentang orang-orang yang berhijrah. Hijrah bukan pertama kali ke Madinah, tapi hijrah itu pertama kali ke negeri Habasyah. Sekarang disebut Ethiopia dan Sudan. Mereka baru saja pecah. Dan inilah kekuatan media. Orang nggak tahu dan orang nggak ada yang kunut mendoakan negeri Sudan. Orang kunut doain Gaza, tapi tidak ada yang mendoakan negeri Sudan. Ini menyedihkan sekali. Ya, saya kalau orang ajak kunut cuma mendoain Palestina, saya bilang, saya tambahkan, kita mesti tambahkan Sudan, wa Burma, wa Suria, wa Lubnan, semuanya harus tambahkan. Oleh karenanya doa kunut nazilah yang terbaik bukan menyebutkan nama tempat, tapi umum. Allahumma ansur man nasaraddin, itu cukup. Ya, wa khudhul man khadhal muslimin, sudah, nggak usah sebut nama tempat. Ya, wansuril mujahidin fi kulli makanin wahid, tolonglah ya Allah semua mujahid di semua tempat. Karena kalau kita sebut semua, emang di Indonesia kita nggak berjuang? Kita sedang berjuang juga. Kenapa antum nggak doakan mujahidin di sini? Mujahidin di Fatani, mujahidin di Burma, mujahidin di Kashmir. Kenapa? Medianya nggak bicara. Sudan sudah 2 kali hari raya, mereka tidak hari rayaan seperti kita. Mereka hancur-hancurnya hari ini. Semua negara Islam yang ada di Afrika sedang masalah. Kamerun, pernah dengar Kamerun? Itu lagi masalah. Pecah jadi dua juga. Nigeria, itu yang disebut Boko Haram, Masya Allah. Ya, kelompok teroris yang mengaku jihad tapi mereka jahat. Nauzubillah min dzalik, membunuh sesama muslim. Sama seperti ISIS, ya. ISIS membunuh ulama banyak sekali. Salah satu yang mereka bunuh adalah ayahanda dari guru saya sendiri, Syekh Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti, salah satu wali Allah dibunuh. Karena kekuatan media itu, mereka jadi anak-anak muda berjihadnya jadi jahat. Ya, ini PR kita, Bapak Ibu, pengurus masjid wajib memfasilitasi kajian-kajian yang bukan menginspirasi kejahatan, tapi menginspirasi jihad yang sebenarnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Hadis yang paling masyhur tentang jihad ada 2. Pertama hadis niat, yang mana Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari dari Uzbek menjemput hadis ini ke Mekah. Ketemu gurunya bernama Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Al-Humaidi ini adalah khadam Imam Syafi'i. Khadam Imam Syafi'i, yang bawain kitab Imam Syafi'i, yang bawain sendal Imam Syafi'i, yang hidangin air buat Imam Syafi'i kalau lagi safar. Namanya Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Beliau punya kitab, itu Musnad Al-Humaidi. Imam Bukhari waktu belajar kepada beliau, ya umurnya lebih kurang, ya masih belasan atau 20 awal. Jumpa di Mekah, ngaji kepada imam ini, dan imam ini pertama kali mengajarkan hadis itu, hadis innamal a'malu bin niyat. Ya, innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Niat itu bukan nawaitu sawma ghadin, nawaitu al-ghusla li raf'il hadasi, itu namanya lafaz niat. Usolli fardhu subhi raq'ataini, itu lafaz niat, bukan niat. Bedakan lafaz niat dengan niat. Lafaz niat bagian dari conditioning, sedangkan niat itu fil qalb. Niat itu di dalam qalbu. Ahli fikih debat masalah kapan kita niat. Ada yang waktu ngangkat tangan, ada waktu takbir, ada yang sebelum takbir. Nah, itu karena mencoba membenturkan, menghubungkan antara yang zahir dan batin, tapi nggak tepat. Niat itu di qalbu, dan dia muqtarinun bil fi'li, dia bersamaan dengan perbuatan. Salat itu fi'il, perbuatan. Perbuatannya apa? Takbir, mengangkat tangan, saat itulah niat. Adapun usolli sebelum itu namanya mengkondisikan hati masuk kepada niat. Ya, jadi boleh nggak sholat tanpa usolli? Boleh. Boleh nggak usollinya pakai bahasa Jawa?
ya, bahasa Indonesia boleh? Boleh, karena usollian itu cara ulama mendidik umat supaya mereka tidak main-main sebelum sholat. Ya, maka di ujung usolli ada lillahi ta'ala. Ya. Hadis ini diambil oleh Imam Al-Bukhari yang masih remaja dari gurunya Al-Humaidi yang sudah mulai tua. Al-Humaidi dapat berkah berkhidmat kepada Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengaguminya. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali? Al-Humaidi imam. Humaidi itu imam kita di Mekah. Selevel pendiri mazhab Hanbali, mengakui beliau sebagai imam. Ya, itu karena kedekatan beliau dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Lalu di tengah hadis apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu, ya, siapa yang hijrahnya ila Allah, kepada Allah. Hijrah maknanya apa? Berpindah. Allah itu bukan tempat, maka berpindah kepada Allah bukan pindah fisik. Pindah kepada Allah berarti berpindah pandangan qalbu, berpindah tujuan qalbu. Maka diartikan siapa yang tujuan dia hanya untuk mendapat ridha Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Orang beriman dan mereka berhijrah, berjuang, mereka yarjuna rahmatullah. Yang mereka harapkan adalah kasih sayang, perhatian Allah. Maka orang-orang yang hijrah ini, hijrahnya dinilai kepada Allah dan Rasulnya. Nah, pemaknaan hijrah yang di masa Nabi diajarkan dua. Jadi ada dua makna hijrah. Pertama, hijrah makani, hijrah tempat. Maka yang pertama tadi kita sebutkan, Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar beberapa sahabat yang disiksa di Makkah untuk hijrah ke Habasyah. Itu nyebrang laut. Kenapa? Habasyah ini rajanya An-Najasyi itu seorang Nasrani yang taat, yang masih murni. Nasrani yang masih menyembah Allah dan tidak menyembah Nabi Isa alaihissalam. Maka dikirim ke sana. Tapi sebelum sampai di sana, karena dulu tidak ada sosial media, maka ada penyair-penyair ulung dari kafir Quraisy juga dikirim dan bersamaan sampainya. Apa yang dilakukan oleh penyair-penyair kafir Quraisy ini? Menyebarkan gosip di kalangan istana sehingga sampai di telinga Raja Najasyi. Apa isunya? Jadi sudahlah mereka menyiksa orang-orang ini. Ketika orang ini berangkat ke suatu tempat, orang ini pun dikata-katai, orang-orang ini pun dijelek-jelekin. Nah, coba perhatikan hari ini. Ini sifat orang-orang kafir Quraisy di zaman itu. Kita melihat ada orang yang kita nggak suka, datang ke suatu tempat, karena kita nggak suka sama dia, tempat itu ada orangnya, kita datang duluan, kita kasih hati-hati, ini orang sesat, ini hati-hati, ini orang jahat, ini hati-hati, ini orang, nah gitu. Sebelum orang itu datang, kita sudah menyebar isu dulu, atas nama ustadz kah, atas nama dakwah kah, atas nama mengingatkan wasiat antara sesama mukmin. Tapi orang-orang hari ini kena waswas syaitan, ya akhirnya mereka mengira menghasut itu bagian dari wasiat bittaqwa. Orang mengira hari ini menghasut itu, menyebar fitnah itu, menyebar gosip dan memprovokasi itu bagian dari jihad fisabilillah. Begitu jahatnya syaitan itu kemudian mempengaruhi banyak manusia, sehingga manusia, tubuhnya manusia, batinnya syaitan. Akhirnya Sayyidina Muhammad SAW yang mengirim para sahabat, ya, dapat ujian lagi di sana, tapi beliau masih di Mekah. Ya. Raja Najasyi karena diajarkan dalam ajaran-ajaran, ya, Injil itu sebutan Alkitab dalam bahasa Suryani, agar tidak berprasangka kepada orang, menebar kasih kepada orang. Akhirnya Raja Najasyi mengatakan, ayo kita buat majelis, kita perdengarkan apa ajaran yang diajarkan Sang Muhammad, sehingga mereka, orang-orangnya hijrah ke tanahku. Dan dibacakanlah oleh seorang, ya, keluarga Nabi Muhammad SAW satu surat, yaitu surat Maryam. Kaf ha ya ain sad dzikru rahmati rabbika, apa itu tentang cerita tentang Nabi Zakaria, lalu tentang Nabi Yahya, lalu masuk kepada cerita Nabi Isa, Maryam, sampai di kisah-kisah Sayyidatuna Maryam, Sayyidina Isa. Itu Raja Najasyi nangis. Raja Najasyi nangis.
Oleh karena kondisi inilah, maka di beberapa tempat di Quran diceritakan ahlu kitab itu gak semuanya sama. Ya, ada mereka yang ahli tahajud, ada yang mereka hatinya lembut, ada yang mereka yang suka menghasut. Nah, maka ahli kitab ini terbagi dua. An-Najasyi ini termasuk ahli kitab yang pertama, yang hatinya lembut, suka menghidupkan malam, suka menyebar kasih sayang. Ya, Raja Najasyi jangan dibayangin rajanya kayak gagah-gagah kayak raja-raja putih gitu, enggak, hitam Pak. Ya, orang Afrika kebanyakan. Akhirnya beliau, keluarga Nabi ini ya, masih ahlu bait Nabi, dan semua rombongannya sekitar 12 orang atau berapa orang yang di rombongan itu mendapat tempat yang cukup ya. Dan ini untungnya sahibul baitnya mengerti ilmu ma'rifat, mengerti adab bersyariat. Jadi kalau orang digosipin gak langsung kemudian percaya. Tapi hari ini banyak orang langsung percaya dengan kabar-kabar yang ada di sosial media. Ya sekarang Bapak kalau datang setempat ya, mungkin ada orang nanti ngabarin, si Anu nggak bener, si Anu itu orangnya jahat, si Anu orangnya, was-was itu akan membuat sahibul bait, teman kita di sana, sahabat kita di sana akan was-was bertemu kita. Dan ternyata hari ini lebih mudah, cukup dengan ya Facebook, cukup dengan Instagram, cukup dengan kalau arti sosial media itu dengan orang-orang itu, dengan mereka dengan YouTube, TikTok dan segala macam. Ya. Baik, akhirnya mereka pulang juga, balik ke Mekah. Lalu Nabi SAW nunggu lagi. Ternyata ada perintah baru, hijrah gelombang berikut. Tapi sebelum hijrah gelombang yang kedua, beliau ternyata 3 tahun, bahkan di riwayat yang lain 5 tahun sebelum hijrah itu diperjalankan dengan satu perjalanan yang kita sebut Isra. Ya. Jadi Isra ini bagian dari hijrah. Ini jarang orang mengaitkannya. Dari mana kita tahu? Di Sahih Bukhari, di bagian hadis Isra, Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, ketika aku menaiki Buraq, lalu Buraq itu terbang melangkah sejauh mata memandang, dan tempat pertama yang dia berhenti itu tempat, kata Sayyidina Jibril, ya Muhammad, ini tempat engkau akan hijrah kepadanya. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah diberi bocoran hijrahnya mau kemana. Jadi nggak milih-milih pakai ini. Maka gerakan kerohanian Nabi SAW bukan gerakan tebak-tebakan, bukan gerakan intelektual murni, tapi dia adalah gerakan ruhaniah murni yang ditafsirkan oleh akal. Jadi apa kata Sayyidina Jibril? Ya Muhammad, ini adalah tempat engkau dan kaummu hijrah kepadanya. Itu tempat yang Nabi turun, yang jadi masjid hari ini, Raudhah. Jadi itu sudah ditandai oleh Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidina Jibril waktu Isra. Disebut penandaan hijrah. Jadi ditandai dulu tempatnya sebelum hijrah. Ada ilmu begitu Pak ya. Nah, itulah ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan masalahnya yang kedua adalah hijrah. Ya, kita sekarang lagi ramai bicara tentang Gaza, Palestina. Ya. Tolong dibedakan, Al-Quds bukan di Gaza, Al-Quds di Palestina, dan Gaza bagian dari Palestina. Kita doakan saudara-saudara kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Tempat itu Nabi juga datang ke sana, dan semua para nabi berkumpul di sana. Jadi alasan kita cinta kepada Al-Quds itu karena tempat itu berkumpul reuninya rohaninya semua para nabi radhiyallahu alaihi wasallam, dan semua para nabi ini salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada Al-Quds. Apa yang paling membingungkan bagi sebagian orang? Nabi Muhammad SAW mengatakan, marartu bi qabri Musa fa idza huwa yusalli fi qabri. Aku melewati kubur Sayyidina Musa dan aku lihat dia sholat di dalam kuburnya. Sampai di Al-Quds itu ada lagi, dan semua para nabi ada di belakang Nabi Muhammad SAW. Dulu Nabi Musa berdoa, ya Allah, jadikan aku umat nabi umat akhir zaman. Kata Sayyidina Jibril, sudah ada nabinya bro ya. Terus gimana? Berdoalah sesukamu. Makanya Sayyidina Musa mengatakan, ya Allah, jadikan aku umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW. Dan semua nabi menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan cara mereka sholat di belakang beliau di malam Isra ya. Jadi makmum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya Nabi Isa turun, Nabi Isa tidak bawa syariat sendiri
Beliau sudah pernah sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Artinya beliau sudah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Namun di hadis Bukhari yang tadi kita bacakan, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, hijrahnya akan sampai kepada Allah Rasulnya. Tapi siapa yang hijrahnya lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jika hijrahnya karena urusan lain, ya, hijrahnya karena dunia, hijrahnya karena mau menikahi seseorang, maka dia akan sampai. Jadi dulu itu ada janda cantik namanya Umrul Qais. Itu hijrah karena perempuan ini hijrah, atau perempuan ini ada di Madinah, maka laki-laki biasa bapak-bapak ini kalau canda kan ngomong janda mulu, ngaku aja Pak ya, betul nggak? Jujur Pak ya, padahal sudah punya gitu. Tapi kalau canda begitu ya. Kita kenal ada seorang kiai itu kalau ceramah nyebut kata janda sampai 50 kali ya. Itu representasi daripada semua cara berpikir laki-laki umum ya. Suka iseng masalah ini, padahal berani juga enggak ya, ngomong doang. Perempuan ini cantik sekali, dan para sahabat dengar, oh si Umrul Qais hajarat ya, atau fil Madinah, ada di Madinah. Maka mereka kemudian ingin semuanya berangkat ke Madinah. Maka Nabi kemudian kasih tahu, siapa yang hijrahnya karena si doi, maka dia akan dapat yang diniatkan, menikahi lawan jenis. Siapa yang nikahnya karena ingin merubah nasib ya, ingin merubah nasib, tadinya susah di Mekah, ingin kemudian cocok tanam atau berdagang di Mekah, di Madinah, sampai insyaallah. Tapi beliau mengatakan, siapa yang hijrahnya karena Allah, untuk Allah, pasti sampai. Kalimat hijrah di sini Nabi SAW mengajarkan, berarti hijrah itu ada dua jenis. Al-hijrah ar-ruhiyah, hijrah ruhani. Yang kedua hijrah ya, makaniyah, hijrah tempat. Hijrah tempat ini kenapa dihitung tempat? Karena dia sebenarnya tidak pindah kepada Allah, dia justru pindah ke setempat dan niatnya hanya untuk menikah, niatnya untuk berbisnis, berniaga ya. Sedangkan yang pertama ini yang disebut oleh Sayyidina Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku berhijrah kepada Rabbku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim itu adalah orang yang mengajarkan hijrah dalam pengertian yang sebenarnya. Beliau pindah dari Babilonia, pindah ke daerah Haran. Di Babilonia ada Namrud umur 400 tahun, tidak pernah sakit, mengajarkan bahwa dirinya Tuhan dan juga semua berhala ada Tuhan. Maka Sayyidina Jibril mengajari Sayyidina Ibrahim bahwa ini syirik. Tapi bukan berarti Sayyidina Jibril harus menghancurkannya, tapi karena beliau punya sifat namanya futuwah itu muda, maka beliau buat sebuah skenario, seluruh berhala hancur kecuali berhala yang besar, dan goloknya ditaruh di leher yang besar. Ini kecerdasan seorang Sayyidina Ibrahim yang masih muda. Ketika beliau diadili oleh Namrud, hei Ibrahim, engkaukah yang menghancurkan semua Tuhan-Tuhan kami? Tuhannya dihancurkan. Ini lucu juga tuh. Nabi Ibrahim senyum. Loh, kenapa saya? Itu lihat goloknya ada pada Tuhanmu yang paling besar. Inilah masuk ilmu logika, ini disebut ilmu mantik Sayyidina Ibrahim. Apa kata mereka? Kata Namrud, hei Ibrahim, itu patung-patung tidak dapat bicara, tidak dapat bergerak. Tidak mungkin satu patung menghancurkan patung yang lain. Nabiullah Ibrahim tersenyum lebih lebar. Apa kata beliau? Tuh, engkau sudah tahu itu berhala, tidak dapat berbicara, tidak dapat bergerak, tidak dapat mengganggu kiri kanannya, apalagi membantu kalian. Lalu kenapa kalian sembah? Ya, disitulah kemudian Sayyidina Ibrahim yang dia benar tapi tetap dianggap salah oleh penguasa di zamannya. Ini yang disebut oleh para ulama bahwa ilmu mantik, ilmu logika bukanlah ilmu dari filsafat Yunani. Filsafat Yunani, ilmu mantik itu justru ilmu Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk berbicara seperti itu, lalu beliau mengalahkan orang-orang yang di Babilonia dan tempat-tempat yang lain. Ya, ilmu ini dibawa ya, orang-orang Yunani ini kan ngambil ilmu hisab, perhitungan, baca pergerakan alam, itu diambil dari India, dari Babilonia, lalu mereka kembangkan, maka menjadi peradaban Yunani. Ya, peradaban itu kemudian yang disebut Hellenism ya,
Hellenism itu tanwiriyah, ya, pencahayaan atau penerangan, pemikiran, kemajuan. Semua itu berkat daripada ilmu mantik Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi apa kata Sayyidina Ibrahim? Inni muhajirun ila rabbi. Sungguh aku berhijrah kepada Tuhanku. Allah karena bukan di satu tempat, Allah bukanlah benda, maka hijrah kepada Allah adalah hijrah ruhiyah, karena ruh tidak juga bertempat. Ruhnya di mana Pak? Di kepala, di kaki, di tangan? Di mana ruh kita? Kalau orang yang lagi tidur gitu, ruhnya lagi di mana tuh? Ruhnya lagi genggam sama Allah. Kalau tuh, sudah menegur tuh. Kelelah tuh, bangunin tuh. Bangunin. Jadi ruh kita tidak menempati tubuh. Dia hanya berkait dengan tubuh. Dia hanya berkait dengan tubuh. Yang disebut meninggal, kaitannya putus. Diputus kaitannya, ini yang disebut wafat. Ini yang disebut maut. Tubuh kembali ke tanah, ruh kembali melanjutkan perjalanannya. Maka ulama kita, Imam Ghazali mengatakan tubuh ini markabur ruh, adalah kendaraan ruhani semasa di dunia. Makanya tubuh kita ada umurnya. Ya, dulu masih segar, sekarang sudah mulai sakit-sakitan. Ya, yang sudah di atas 40 tahun sudah mulai kolesterol, sudah mulai darah tinggi, sudah mulai gula, apalagi saking manisnya itu ya. Saking manisnya pada sakit gula. Sayyidina Ibrahim mengajarkan hijrah itu bukan hijrah makani, tempat saja, tapi hijrah ruhani. Hijrah ruhani. Di dalam surah Al-Anfal, ada surah Al-Anfal, nanti silakan dilihat. Mulai dari ayat 72 sampai 74. Kita baca 75 masuk. Kita baca yang 74 aja karena ayatnya panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman, wa hajaru dan berhijrah, wa jahadu dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, walladzina awau, ya, dan orang-orang yang membantu, menolong, menyerahkan rumahnya. Ini orang Ansar. Jadi orang beriman, berhijrah dan berjihad, ini kelompok disebut muhajirin. Walladzina awau wa nasaru, dan orang-orang yang meminjamkan rumahnya, memberikan hartanya, ya, wa nasaru dan nasar, ansar, mereka menjadi kaum ansar. Itu kata ansar dari kata ini, au nasaru, mereka nasar. Apa arti nasar? Mereka membantu yang berhijrah. Ulaika humul mu'minuna haqqa, baik muhajirin ataupun ansar, mereka lah mukmin sejati. Ya, mukmin sejati itu orang yang mau meninggalkan tempat yang dia sudah sangat suka. Jadi nggak boleh cinta tanah, cinta rumah nggak boleh. Rumah dan tanah itu hanya sebatas fasilitas, nggak boleh dicintai. Jangan masukin mobil rumah ke dalam kolbu, ya. Kalau rumah mobil masuk kolbu, ke bawah dalam sholat. Sholat mikirin rumah, sholat mikirin mobil. Ini yang terjadi pada orang sholat, tapi lupa, saya udah kunci mobil itu belum, motor atau belum. Itu cinta kendaraannya masuk ke dalam kolbunya. Akhirnya dalam sholat dia bukan menyembah Allah, tapi dia menyembah kendaraannya, ya. Sama, pekerjaan gak boleh masuk ke hati, cukup masuk pikiran. Pikiran kita boleh berpikir banyak, tapi kolbu dia hanya maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik muhajirin ataupun ansar, mereka lah mukmin sejati. Lahum maghfiratun, ada jaminan untuk muhajirin dan ansar. Lahum, bagi mereka maghfirah, ampunan. Maka orang yang hijrah di zaman Nabi SAW dan orang-orang yang membantu orang hijrah, dijamin dosanya diampuni. Kalau sudah diampuni, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, yang murah dari Allah yang maha pemurah, maksudnya surga. Bahkan dimulai dari masa mereka di dunia sudah merasakan keindahan itu. Rezeki yang paling mahal Bapak Ibu, itu rezeki iman dan saudara seiman. Makanya tolong jangan ikut-ikutan ribut-ribut soal nasab. Jangan ikut-ikutan ribut masalah si fulan Suryani apa, nggak usah, ya. Nanti merusak ukhuwah Islamiyah kita. Gak usah ribut-ribut masalah itu. Siapa yang ikut-ikut ribut, coba tinggalkan. Ini ruhul hijrah. Semangat hijrah adalah semangat menyatukan orang yang beda suku, beda kulit, beda tradisi, beda kota, kemudian menjadi satu dalam nama Allah subhanahu
wa ta'ala. Ini yang disebut lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka diampuni oleh Allah. Nah, ampunan kita sudah jelaskan kemarin. Maghfirah itu artinya delete, ya. Allah menghapus memori-memori atau efek-efek daripada zulumatuz zan, ya, gelapnya dosa. Nah, itu arti daripada maghfirah. Sering mendengar kata maghfirah, ya? Ada namanya maghfirah, atau ada masjid maghfirah, ada mushaf maghfirah. Mushaf apa nih? Ya. Banyak sekali istilah maghfirah. Maghfirah artinya penghapusan dosa. Oleh karenanya yang diampuni dosanya dan yang dijamin masuk surga tidak hanya 10 sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, tapi 124.000 sahabat dijamin masuk surga, diampuni semua dosanya. Namun itu bertahap. Kelompok ini begitu, ya. Orang yang hijrah, lalu ahlul badar, lalu orang yang ikut perang Uhud, terus sampai kemudian limitnya adalah nanti Nabi SAW menaklukkan Mekah, merebut kembali Mekah. Itu limitnya, tahun 8 Hijriah. Orang yang beriman sebelum Fathu Mekah beda statusnya dengan orang yang beriman setelah Fathu Mekah. Orang yang beriman, ya, sebelum terjadi fitnah puncak akhir zaman, khuruj Dajjal, Al-Mahdi, datangnya Dajjal, munculnya Al-Mahdi, itu beda dengan orang yang beriman, yang mengerti masalah ini setelah itu terjadi. Itu beda, ya. Itu mirip-mirip seperti itu. Kita kembali ke ayat ini. Orang-orang yang disebutkan di sini Muhajirin dan Ansar, kita lihat sama-sama berkorban. Muhajirin berkorban meninggalkan hartanya, tanahnya, kampungnya. Orang Ansar mengorbankan kepemilikannya untuk dipakai oleh orang-orang yang hijrah. Inilah yang kemudian berhasil Nabi SAW lakukan, menyambung jalinan kasih sayang. Maka di ayat berikutnya disebutkan faulaika wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din. Jadi disebut mereka ini orang-orang yang sudah tergabung kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat satu ungkapan dari guru-guru kita. Saudara seiman itu kadang lebih kuat daripada saudara senasab. Ya, saudara seiman kadang lebih kuat daripada, bahkan pasti lebih kuat daripada saudara senasab. Ya, kita doakan orang-orang yang sedang bertengkar masalah nasab, Allah islah kalbu mereka, amin ya rabbal alamin. Semoga nanti ada kiai-kiai yang karismatik, ada habaib-habaib yang karismatik, ada zuriat-zuriat oleh semua yang karismatik yang mengislah anak-anak muda yang sedang bertengkar ini, ya, amin ya rabbal alamin. Lalu hadis, ya, ini bagian ujung yang mau saya sampaikan, ya, tapi nggak tahu ini panjang atau tidak. Nabi SAW mengatakan la hijrata ba'dal fathi. Jadi setelah para sahabat hijrah dan Nabi hijrah ke Madinah, di Madinah itu Bapak Ibu, Nabi hanya 10 tahun. Tapi di tahun ke-8 Nabi SAW diperintahkan untuk merebut kembali Mekah. Anehnya apa? Ternyata perintah itu sudah ada bersamaan dengan haji dan umrah 2 tahun sebelum itu tahun ke-6 Hijriah. Maka tahun ke-6 Hijriah ini ada yang sering saya ceritakan tentang konflik antara kafir Quraisy, lalu menyebabkan Nabi mengalah, lalu ada sahabat Nabi yang membentak Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa Nabi SAW dibentak? Karena sahabat itu berpikir kalau kita benar, kita mesti menang. Sedangkan Sayyidina Muhammad SAW tidak berpikir kalau Anda benar tidak mesti selalu menang. Anda harus ngalah dulu gitu, menang dulu dari diri sendiri. Kisah ini disebut dengan kisah Hudaybiyah. Terjadi di Bukit Hudaybiyah, Lembah Hudaybiyah, yang kira-kira hanya 15 kilo atau 10 kiloan dari pusat kota Mekah, dari Ka'bah itu. Bayangkan orang bawa senjata sudah mau pergi umrah, dan itu sahabat Umar udah bawa hadiah untuk keluarganya yang ada di Mekah, karena Sayyidina Umar berhasil berdagang di Madinah, tapi tidak boleh masuk. Itu Mekah udah kelihatan, tapi nggak boleh masuk. Gergetan nggak Pak? Ya, orang kalau demo itu langsung rusuh itu. Ya. Ternyata karakter begitu sudah ada pada Umar. Karakter itulah yang kemudian dijinakkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad SAW ketemu sahabat-sahabat itu baik-baik semua. Enggak. Sahabat itu beragam tabiatnya. Itu yang kemudian dididik oleh beliau sampai mereka menjadi al-insan al-kamil, al-nafs al-mutmainnah, jiwa yang ideal. Walhasil apa yang terjadi?
terjadi konflik di antara sahabat. Ya, kalau kita ini benar, kita mesti ngalahin. Ya, kita bawa senjata, jumlah kita banyak. Ya, ditegurlah Sayyidina Umar oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya, karena dia membentak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan heran jika ada pejuang-pejuang hari ini atas nama Islam, kalau nggak belajar bab ini, mereka akan terus-terusan membentak guru-gurunya. Karena guru-gurunya lebih santai, lebih rileks, mengerti bagaimana isyarat-isyarat dari Allah. Mereka nggak sabar. Anak-anak muda ini nggak sabar. Ya. Mereka membentak gurunya bukan dengan kata-kata yang menyakitkan, tapi sekarang membentak gurunya dengan takdir. Ya. Mulai muncul. Ya, anak-anak muda ketika dia ada suatu perjuangannya yang nggak sesuai dengan gurunya dia kemudian dibentak. Bentaknya pakai takdir. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jika itu terjadi, saya khawatir api-api Khawarij mulai muncul di umat Nabi Muhammad SAW. Khawarij ini kelompok yang menjadikan gerakan politik sebagai bagian dari iman. Maka beda politik dengan dia beda iman. Ini perhatikan. Itu ajaran siapa? Kelompok Khawarij, musuh Sayyidina Ali, musuh semua sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Ciri-ciri mereka apa? Menjadikan politik bagian dari iman, maka beda politik beda iman. Dan itu bukan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Politik bukan bagian dari iman. Politik bagian dari muamalat. Kalau iman di qalbu, kalau muamalat pada zahir kita, jangankan bab muamalat, ibadat pun kita beda. Ya, subuh pada kunut. Ada yang nggak kunut kan di sini? Boleh nggak? Nah, apakah itu beda iman? Apa beda iman? Enggak, kita nggak beda iman. Kita hanya beda cara beribadah, tapi tujuannya sama. Kenapa beda perjuangan politik? Dia nggak beda iman. Nah, ini spirit hijrah. Spirit hijrah apa? Jangan sampai beda politik, beda pergerakan kita kemudian menganggap orang beda iman dengan kita. Ya, ini kita ulang-ulangi ya. Sebelumnya saya pernah diundang ke suatu pesantren. Ya, pesantren itu kiainya almarhum. Ya, semoga Allah mengampuni, Allah firlahu, mengancam santri-santrinya, beda coblosan nama saya, beda politik, bukan santri saya. Sampai kejadian begitu, Pak. Itu kiai nggak tahu siapa yang racunin dia. Ya mungkin itu lagi euforia orang buka sosial media, si kiai baru mengerti buka WA dan YouTube. Dikira semua yang masuk ke grup itu benar. Ini mohon maaf, Bapak yang sudah di atas 50-60, kami punya masalah dengan sosial media. Sulit sekali ngasih tahu hoax kepada orang yang sudah tua. Ya, sulit sekali, Pak. Kita kasih, Pak, ini hoax. Enggak, ini udah ini Islam kok, ini Islam ya. Ini jemput nama Islam, ini pakai ayat. Ya, bahkan sekelas ada ya salah satu ya, orang yang paling terkenal dalam dunia seni musik dulu pernah berkomentar di TV One. Apa katanya? Semua di internet kan sudah benar, udah valid. Nggak ngerti dia. Sekarang ikut-ikutan ngomongin nasab. Ya, sayang sekali ya. Nah, Bapak Saudara bukan Allah. Orang-orang yang berhijrah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mereka bawa, ternyata Nabi SAW ada menangkap di hati mereka ada sesuatu selain niat kepada Allah SWT. Nah, setelah Fathu Mekah, para sahabat ini yang tadinya sudah di Madinah sudah mendapatkan yang mereka niatkan, Nabi kemudian membuat garis la hijrata ba'dal fathi. Ini hadisnya sahih. Tidak ada lagi hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam pengertian yang zahir ba'dal fathi, setelah Mekah kembali direbut oleh orang Islam. Ya, walakin jihadun wa niyah. Yang ada hanyalah jihad dan niat. Jihad dan niat. Jihad artinya apa? Jihad itu melawan orang kafir atau melawan sesama muslim? Yang disebut jihad. Kalau milih presiden jihad gak? Sesama muslim kok. Ya, maka orang-orang yang menggunakan ayat untuk kepentingan politik itu penistaan dan harusnya mereka dilaporkan seperti Ahok dulu dilaporkan. Tapi mereka nggak ada yang dilaporkan. Justru mereka yang tukang lapor dulu. Ya, saya pengajar ilmu tafsir juga, Bapak Ibu. Ya, kami mengamati bagaimana orang-orang yang demo memperkosa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana orang-orang yang sudah teracuni otaknya, lalu kemudian meracuni orang lain dengan menggunakan ayat-ayat Allah. Ya, bacain ayat itu nggak ada kaitan sama demo, nggak ada kaitan sama pemilihan umum. Coba saya mau tanya, Rasulullah SAW di masa beliau ada pemilihan presiden nggak? Ada nggak? Ada partai A, partai B nggak?
Ada Jokowi, Prabowo nggak di situ? Ada SBY nggak di situ? Ada Soeharto? Nggak ada. Lalu kenapa ayat itu dipakai untuk masalah pemilihan presiden? Maka orang yang menggunakan ayat itu bukan pada tempatnya. Saya khawatir termasuk kepada orang yang disebutkan dalam hadis Nabi, man fassara al-Quran bira'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mencoba mencocok-cocokkan, mentafsir-tafsirkan Quran dengan ra'yunya, dengan kepentingannya, maka siap-siap tempat tinggalnya, tempat duduknya api neraka. Ya, maka kita melihat mereka udah kayak neraka, ngomongnya udah kayak neraka, ya, meneraka-nerakakan orang. Auzubillah min dzalik. Ya, perempuannya berjilbab, laki-lakinya pakai baju orang-orang yang soleh. Disitulah baru kita faham kalimat yang ketiga, walakin jihadun wa niyah. Jihad, ini waniyah, ini pembacaannya ada dua, waniyatin dan niat. Tapi ulama ahlullah mereka bacanya jihadun wa niyatan. Waw di situ namanya waw ma'iyah, jihad bersamaan niat. Jihad berdasarkan niat. Niatnya apa? Ya. Yang paling lucu, orang-orang mengatakan bahwa menerima asas Pancasila itu adalah kufur. Maka berjihad untuk menghancurkan negeri ini itu bagian dari jihad. Ini orang nggak membaca. Pancasila pertama bunyinya apa, Pak? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu syirik kan? Tauhid kan? Jadi Pancasila disebut tauhid. Kalau Anda tidak suka dengan Garuda, nggak usah lihat Garudanya. Garuda itu nggak ada urusannya dengan Pancasila. Garuda itu cuma simbol. Pancasila itu sendiri. Waktu dirumuskan Pancasila, nggak ada gambar Garuda. Pancasila itu yang merumuskan pejuang-pejuang, mujahid-mujahid di negeri ini. Ya, itu alat, Pak. Mulai dari ketuhanan Maha Esa ditaruh nomor berapa dan akhirnya ditaruh paling atas. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, di mana syiriknya, di mana tauhidnya? Itulah aneh-aneh kelompok-kelompok ekstrim yang akalnya sudah keracun, ya. Akhirnya tidak membaca isi sesuai dengan apa yang tertulis, ya. Bapak Ibu saudara Allah, maka semangat Muharram itu semangat jihad wa niyah bersamaan dengan niat. Dan tadi ikutin kaidah yang awal, an-niyatu, niat itu adalah amal yang muqtarin, amal hati yang bersamaan dengan gerak badan. Jadi kalau mau umroh, saya pengen umroh, itu belum niat, itu namanya angan-angan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah nabung, itu namanya sudah niat. Saya ingin ngaji, saya ingin belajar kepada fulan, datangi tempatnya. Tempatnya jauh, ya sudah niat lalu nabung. Saya nanti akan mulai buka tanggal. Saya tanggal sekian mau ikut ngaji. Ya, jangan seperti beberapa sahabat kita, meninggal si guru yang dia inginkan, dia nangis, ya Allah, saya sudah ingin ngaji 3 tahun lalu tapi nggak sempat, sekarang guru sudah meninggal. Itu namanya tangisan palsu. Itu tangisan palsu, ya. Dan sekarang kita beruntung ada sosial media. Bapak Ibu saudara Allah, inilah inti daripada 1 Muharram. La jihad, la hijrata ba'dal fathi. Setelah tahun ke-8 Hijriah, maka tidak ada lagi hijrah secara zahir, yang ada hijrah secara maknawi, yang berarti jihad perjuangan bersamaan dengan niat. Berarti inti dari semua hijrah ada pada ada niat. Dan niat ada pada qalbu. Atas dasar itu ulama kita sepakat mengatakan ma'rifatu ilmil qalbi wajibatun. Mengenal, mengetahui, mempelajari ilmu qalbu, ilmu hati, hukumnya wajib. Maka setiap 1 Muharram itu tidak akan ada makna kalau kita nggak belajar qalbu. Dan mohon maaf Bapak Ibu, guru itu ada 2 jenis. Ada guru da'i, ada guru murabbi, muallim. Guru da'i mendatangi Bapak. Saya sekarang lagi tugasnya da'i, maka saya datang ke masjid ini, ya, ilmunya dihantarin. Tapi kalau mau membersihkan kalbu, cari datangin guru. Gurunya disebut muallim murabbi, bukan muallim da'i. Jadi muallim yang pendakwah, berceramah, tabligh akbar, jadwal rutinan tiap bulan, tiap minggu, itu terus itu namanya muallim da'i. Muallim da'i dia tidak sampai membentuk karakter orang. Tapi muallim murabbi, itulah sifat Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau? Innama bu'ithtu muallima. Dengan apa Rasulullah SAW mengisi hijrahnya? Aku hanyalah diutus sebagai muallim, guru. Muallim di situ artinya murabbi,
orang yang mentarbiyah, mendidik, membentuk jiwa para sahabat. Bayangkan lagi soft-soft begini, orang yang sudah senior dibandingkan sahabat lain, namanya Abdullah bin Mas'ud, kakinya agak sedikit maju, lalu Nabi mundur dari tempat imam, dan beliau kemudian mendorong sedikit dadanya Abdullah, ya mundur sedikit, dirapin satu-satu, nggak seperti orang baca kisah Sayyidina Umar, ya dia baca kisah tapi separuh-separuh. Ya, Sayyidina Umar meluruskan saf dengan pedang. Akhirnya si imam ketika memandang orang lagi sholat, memandangnya seperti kayak membunuh orang, ya, kayak mau makan orang. Ini ente baca kisah nggak sesuai. Sayyidina Umar begitu karena perang kalah, lalu diingatkan oleh orang-orang tua sahabat, hei Umar, jika engkau sholat saja tidak bisa ngatur, gimana engkau bisa ngatur lagi jihad? Jika saf sholatmu tidak benar, bagaimana saf qalbumu saat berjihad? Maka Sayyidina Umar ketika meluruskan saf, jadi melihat hati sahabat itu cukup lihat safnya. Lurus ini pakai pedang, dulu kan nggak ada garis begitu, dulu dibuatlah garis dengan pedangnya, barulah saf itu lurus dan hati para sahabat kemudian mau dididik. Itu musim perang. Kalau Nabi lagi musim hari biasa, murabbi, apa yang melakukan? Boleh pelan-pelan kasih tahu, sawu sufufakum, nggak pakai buka galak bapak ibu, ya. Imam kita saking santainya, sawu sufufakum ngeliatnya ke depan. Kebanyakan masjid begitu, ya. Sawu sufufakum harus lihat ke orang, ya. Sawu sufufakum, siapa yang paham? Kalau nggak santri nggak paham, maka terjemahkan ke bahasa Indonesia. Luruskan saf, rapatkan saf. Karena nggak semua orang ngerti bahasa Arab, nggak semua orang pernah pergi ke Mekah. Kalau di Mekah kan sebelum sholat kan ada yang mengumumkan sawu fakum imamnya atau bilalnya. Jadi belajar hijrah sekarang itu belajar ilmu qalbu, dan belajar itu bapak ibu tolong setelah ini carilah guru dai murabbi, ya. Jangan belagu, mohon maaf pak, oh saya bisa datang ustaz ke rumah, ente belagu bener, ya. Emang bisa bayar ustaz berapa? Emang ilmu yang ada di kolbu ustaz itu bisa dibayar? Emang bisa kemudian bayar? Kalau untuk baca Quran bisa bayar, tapi makna Quran nggak bisa dibayar. Ya, baca Quran, ngajarin pakai qiraati, ikra, betul bisa dibayar. Ngajarin irama Quran bisa bayar, tapi makna Quran itu nggak bisa dibayar. Nur Quran nggak bisa dibayar. Jadi selama ini kita miskonsepsi terhadap hijrah dan cara mengisi hijrah. Jadi hari ini apa yang kita lakukan? Kita mengisi hijrah. Tolong setelah ini cari guru, datangin mereka. Jangan hanya mendatangkan mereka ke masjid atau bisa mendatangkan mereka ke rumah. Ya. Para sahabat mendatangkan Rasulullah ke rumah bukan mengajar. Ini perhatikan. Mereka mendatangkan Rasulullah ke rumah untuk mendapatkan berkah. Bahkan ada sahabat ini yang paling levelnya low, ekonominya paling rendah, sahabat Ibnu Ummi Maktum. Sahabat yang nggak bisa melihat, artinya dia nggak bekerja. Nabi diundang untuk makan di rumahnya pun dia datang, apalagi sahabat yang kaya. Ketika datang, apa yang Nabi tanyakan? Wahai Ibnu Maktum, di mana engkau mau aku sholat memberkati rumahmu? Itu maksudnya. Maka dia kemudian memilih satu tempat yang kemudian dijadikan musola. Belum jadi musola, berkat Nabi sholat di situ, tempat itu dijadikan musola oleh Ibnu Maktum. Ini perhatikan ya, mengisi hijrah bukan saja mendatangkan guru, tapi datangilah guru. Ya, kalau kita mendatangkan guru bukan supaya dia jadi guru tetap di rumah, ya, tapi supaya keberkahan tetap ada di rumah. Boleh diceramah di rumah, boleh, gak apa-apa. Tapi bukan itu tujuan aslinya, tapi supaya rumah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga tahun ini 1446 kolbu kita sudah mulai ketemu petanya, GPS-nya, ya. Kemana mau dituju, siapa yang mau dicari. Insya Allah kita masuk kepada hijrah ruhiyah. Amin ya rabbal